Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amaruna bikasrati zikrih wa tilawati kitabi wa jihadin fi sabilih li'ila'i kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahadatan tunji qailaha min azabih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang kitab Minahus Saniyah yang meliputi wasiat Nabi yang diberikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama wasiatnya kemarin apa? Menghindari makanan yang haram, makan halal. Yang kedua, jangan menjauhi ulama. Kita lanjut wasiat Nabi yang diberikan oleh Sayyidina Ali. Bila mana wasiat ini dilaksanakan, maka hidupnya mulia. Bila mana ia diwafatkan oleh Allah, maka matinya syahid ketika dibangkitkan dari alam barzah, maka dicatat sebagai menjadi orang yang alim dan faqih. Wasiat selanjutnya, faslun fil wudu was sholah. Fasal di dalam menjelaskan wudu dan sholat. Qala, telah berkata siapa an-nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, istaksi. Istaksi di sini ngatokna sopo siro, bahasa Jawanya ngatokna, mengambil cukup, jangan berlebihan, jangan boros. Di dalam hal apa? Istaksi, ngambil cukup. Siapa engkau? Isbaghul wudu, akan menyempurnakan wudu. Artinya Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali agar supaya menyempurnakan wudu tanpa membuang-buang air. Bahkan kalau dipakai wudu, air segelas itu sebenarnya cukup. Air segelas buat wudu itu masih ada lebih separuh gelas. 3 tetes itu untuk muka itu bisa. Kadang-kadang membasuh telinga, kucurannya besar, terbuang air itu. Maka kata Nabi, jangan membuang-buang air, karena termasuk perbuatan syaitan. Fa innahu, mangka sesungguhnya isbaghul wudu syatrul iman, merupakan sebagian daripada iman. Fa idza tawaddata, wahai Ali, maka jika engkau telah berwudu, tawaddata fi'il madi, maka jika engkau telah berwudu, fala tusrif fil ma, maka jangan melampaui batas. Fa idza faragta, maka jika engkau selesai berwudu, min tuhrin, dari bersuci, faqra, maka bacalah. Kata Nabi, apa yang dibaca suratnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul mala warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Min ba'di ghuslil qadamain, setelah membasuh kedua kaki, berarti selesai berwudu, baca surat Al-Qadar.
Berapa kali? Asra marratin, 10 kali. Makanya kita inti darus sholah. Jadi wudu kalau bisa 15 sebelum adzan kita sudah berwudu. Kita sudah membaca surat Al-Qadar. Tapi kalau sudah adzan kita baru wudu, sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, 4 rakaat itu udah habis. Nggak kebagian baca surat Al-Qadar. Maka diusahakan agar bisa melaksanakan apa yang disampaikan Nabi kepada Sayyidina Ali, membaca surat Al-Qadar 10 kali, maka wudunya lebih awal. 10 menit sebelum adzan atau 5 menit lah ya, sebelum adzan sudah berwudu. Ada kesempatan untuk membaca surat Al-Qadar. Supaya hidupnya mulia, matinya syahid, bangkit dari yaumil mahsyar, di yaumil barzah, dikumpulkan di padang mahsyar, dicatat sebagai menjadi orang yang alim dan faqih. Asra marrat, sebanyak 10 kali. Kemudian yufarriju, maka Allah akan menghilangkan. Yufarriju, menghilangkan, akan menghilangkan siapa Allahu hammaka, akan kesusahanmu. Jadi yang suka galau, banyak masalah, belum ada solusi ya. Sekarang zamannya zaman galau. Baca tadi amalan-amalan tadi. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah itu ketika Rasulullah Mi'raj itu suara terompahnya sudah terdengar di surga. Jadi suara baktiaknya itu kresek kayak di padang pasir gitu ya, suara terompahnya sudah terdengar di surga. Lalu padahal Sayyidina Bilal masih ada di dunia, tapi ruhnya Sayyidina Bilal sudah ada di surga. Terompahnya sobat Bilal. Ini menunjukkan bahwa ada amalan-amalan khusus. Ternyata Sayyidina Bilal ditanya oleh Rasulullah, "Hai Bilal, engkau punya amalan apa?" Padahal Bilal itu seorang budak hamba sahaya hasil tawanan perang. Tapi di sisi Allah derajatnya tinggi, bahkan surat terompahnya sudah terdengar di surga. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Apa amalan kau ya Bilal ketika masih dunia?" Beliau cuma punya amalan, setiap saya wudu, saya sholat 2 rakaat. Setiap wudu, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat aja. Setiap wudu, sholat 2 rakaat. Habis itu baru fardu. Setiap wudu, sholat 2 rakaat. Dia mengamalkan sholat syukril wudu. Kenapa sahabat Bilal mensyukuri sholat syukril wudu? Karena wudu itu adalah anugerah yang besar. Barang siapa wudunya sempurna, maka dosa-dosa berguguran. Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, keterangannya ada. Kalau wudunya sempurna, maka dosanya berguguran. Maka Sayyid Bilal bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, sehingga dia mampu melaksanakan wudu dengan baik. Padahal Bilal kalau dikatakan kalau sekarang itu ustadz bukan, kiai bukan, konglomerat bukan. Kalau sekarang mungkin orang Iya, pemandangan adzan, tapi di masyarakatnya tidak masyhur begitu ya, sahabat Bilal. Tapi derajat di sisi Allah mulia sekali, suara terompahnya terdengar di surga. Ternyata Bilal dia mengamalkan wudu dengan sempurna, salat syukuril wudu, dan terus menerus. Mudah-mudahan kita bisa melakukan wudu dengan baik. Fakhud ya Ali, wahai Ali, idza faragta minat toharo, jika engkau telah selesai minat toharo dari bersuci, fakhud ma'an, maka ambillah air, wamsah dan usapkan biyadaika dengan kedua tangan engkau, rokobataka akan kunuk sirah, kunuk engkau. Apa ini? Kunukan ini ya. Kunuk, bahasa Jawa itu kunuk. Kalau bahasa Indonesia apa ini, Pak Ustaz? Pundak ya. Jadi setelah selesai wudu, ambil air, kemudian usap ke kunuk.
Wakul, dan ucapkan sambil mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba sekali lagi bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa atubu. Mudah-mudahan hafal. Kalau bawa kertas jadi ditulis hafalin. Jadi ketika selesai wudu, pegang punuknya sambil baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dibaca. Sumangdur, kemudian lihatlah engkau wahai Ali ilal ard, ke bumi. Sumangdur ilal ard, mana bumi? Di atas apa di bawah? Kalau ilal sama berarti ke atas melihatnya, tapi suruh ilal ard, lihat ke bumi. Kemudian kemudian wakul, ngomong lagi, berdoa lagi. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Dah, ke bawah. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Kalau tadi ke atas, selesai wudu, asyhadu an la subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terus lupa lagi. La syari wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian lihat ke bawah, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Baca itu. Fa innaman qala, fa innaman, maka sesungguhnya orang qol yang telah mengatakan, yang telah berdoa, siapa orang? Hada, ini doa. Tadi setelah wudu dibaca, kata Nabi, apa kata Nabi? Ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Ghafara, mengampuni siapa Allahu, Allah. Ghafara itu fi'il madi. Allah telah mengampuni, bukan akan mengampuni. Ghafara, telah mengampuni. Maka Allah telah mengampuni siapa Allahu, Allah, lahu baginya kulla saghiratin, dosa kecil. Dosa kecil, ya, dosa mata diampuni oleh Allah, dosa pendengaran, dosa-dosa yang lain. Wa kabiratin, dan dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya Ali, wahai Ali, coba ulang sekali lagi tadi doa tadi, ya, biar nggak lupa. Nanti keluar dari sini nggak lupa lagi. Setelah selesai wudu, apa yang tadi? Membaca surat Al-Qadar berapa kali? 10 kali. Kemudian memegang pundak sambil membaca asyhadu an la ilaha illa anta astaghfir la wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kau lihat ke bawah, melihat membaca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Ulang sekali lagi. Setelah wudu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika. Terus astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian lihat ke bawah, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Boleh tambahin doa setelah wudu yang seperti ini kita hafal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasul. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Dosa-dosanya berguguran.
Habis itu jangan berbuat dosa lagi, taubat lagi ya. Nanti zindik, nanti dia tertipu dia. Lanjutkan. Ya Ali, wahai Ali, innal malaikata, sesungguhnya malaikat. Malaikat itu jama dari kata malakun. Kalau malaikat satu, malak. Kalau malaikatnya banyak, malaikah, beberapa malaikat. Kalau Jibril, malak Jibril, mestinya begitu, tidak boleh malaikat Jibril, tapi biasa orang mengucapkan seperti itu. Malak Jibril, malak Mikail, Jibril, Mikail, Israfil, malaikah. Nah, gitu. Itu secara nahwu ya. Sarf. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu yastaghfiruna, memohonkan ampunan siapa malaikat lil insani, untuk manusia, madama ala toharatin, selama manusia itu dalam keadaan suci dalam keadaan berwudu, maka malaikat selalu memohonkan ampunan kepada orang yang memiliki wudu. Kira-kira berat apa tidak? Wudu rata-rata gampang ya, mudah sekali, tetapi untuk mengamalkan menjaga wudu ini susahnya luar biasa. Padahal air gratis ya kan, 5 menit, tapi untuk menjaga wudu ini luar biasa. Malaikat mengampuni dosa-dosanya, diampuni. Walam yuhdis, dan sebelum dia berhadas. Ya Ali, wahai Ali, man bermula siapa itu iktasala, telah mandi siapa man, yaumal jum'ati, akan hari Jumat, ghafarallahu, maka Allah mengampuni lahu baginya, ma bainal jum'ati ilal Jum'ah antara Jumat satu dengan Jumat lain, Jumat berikutnya, dosanya diampuni. Barang siapa mandi Jumat, ya, mandi Jumat itu berarti jam berapa? Dari mulai jam 12 sampai jam setengah 12 lah ya, sebelum berangkat sholat Jumat. Tuh mandi Jumat, maka Allah mengampuni dosanya antara Jumat ke Jumat berikutnya. Ma bainal jum'ati ilal jum'ah. Wa ja'ala dzalika, dan Allah menjadikan yang demikian itu sawaban pahala fi qabrihi, di dalam kuburnya. Wasaqala, dan Allah memberatkan ala mizanihi, di dalam timbangan amalnya. Jadi barang siapa mandi Jumat, maka Jumat dengan Jumat berikutnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberatkan di dalam mizannya, di timbangannya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin terkait tentang tadi wudu, fadilah wudu, yang sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man, ini juz 1, ada 4 jilid, tebelnya mungkin segini kitabnya, ini baru jilid 1. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man bermula siapa itu tawaddoa, berwudu siapa orang, fa ahsana, maka memperbaiki siapa orang, al wudu, akan wudu, wasalla, dan dia salat 2 rakaat, rakaataini 2 rakaat, lam yuhaddis hatta sayuhaddisu, dan dia tidak berbicara nafsahu, akan dirinya, fihima, di dalam rakaataini, bisyai'in, dengan sesuatu, minad dunya, dari perkara dunia, kharaja, maka telah keluar, min dunubihi, dari dosa-dosanya, kayaumin, seperti hari waladathu ummuhu, baru dilahirkan dari perut ibunya. Barang siapa berwudu dengan sempurna, dia memperbaiki wudunya sesuai syarat rukun, dan dia sholat 2 rakaat, dan dia tidak berbicara yang terkait hubungan duniawi, maka telah keluar darinya dosa-dosa seperti dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Habis maghrib berjamaah, wudu, kemudian sholat sunnah, kemudian maghrib, kemudian zikir, tidak berbicara tentang duniawi, dia sholat, zikir, ya. Terus sampai menjelang sholat berikutnya, maka seperti baru dilahirkan dari perut ibunya.
Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu wudu subuh itu dicukupkan dengan wudu isya. Jadi wudu sholat isya itu nggak batal sampai subuh, itu selama 40 tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 tahun cukup dengan wudu isya, artinya tidak batal. Kalau kita kadang-kadang ya sampai 1 jam udah batal. Untuk menjaga wudunya agak berat. Kita latihan. Bahkan siapa itu pahlawan Indonesia yang punya jimatnya 3. Siapa namanya itu? Aduh, lupa lagi Pak. Siapa Pak? Dia selalu menjaga wudu. Waktu itu dikejar-kejar Belanda. Ya. Mana itu? Siapa namanya ya? Lupa. Bukan. Yang Sudirman. Jenderal Sudirman itu dia punya 3 jimat. 1 jimatnya selalu menjaga wudu, kemudian sholat awal waktu, kemudian yang ketiga membela rakyatnya. Semua perjuangannya demi untuk rakyat. Ketika itu dikejar-kejar Belanda, padahal ada Jenderal Sudirman tapi nggak ketangkep. Ini Sudirman, nggak ada percaya Belanda. Sampai tidak ketahuan, Allah lindungi. Itu ada punya jimatnya apa? Selalu menjaga wudu. Ya, sama dengan Kang Teddy juga. Apa jimatnya? Selalu menjaga wudu. Insya Allah dijaga dari godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Duduk sesaat di majelis ilmu, apa katanya? Lebih baik daripada sholat sunnah berapa rakaat? 1000 rakaat. Duduk sebentar. Jangan melihat saya yang dibaca kitabnya. Wah, ini Imam Ghazali. Wah, Imam Ghazali Hujjatul Islam, ulama besar yang mengkarang kitab ini. Isi kitabnya. Allah yang ngomong nggak bisa apa-apa, cuman baca doang. Ya. Yang menyampaikan dan yang mendengar lebih mulia yang mendengarkan. Kalau yang ngomong nggak ada yang ngedengerin, sama aja bohong. Jadi bukan berarti yang mendengarkan, saya mendengarkan, bukan. Justru yang mendengarkan ini selalu diangkat oleh Allah SWT. Karena merasa tawadu, merasa butuh. Nur Allah datang sehingga. Wa fi lafdin akhar, dalam lafaz lain dikatakan walam yasihi fihi ma ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak berbicara perkara duniawi, maka dosa-dosa yang lalu telah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian semua wahai para sahabat, yang mana bima yakfurullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Ketika kamu mengamalkan perkara ini, maka dosa-dosa kamu diampuni dan derajat kamu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab oleh sahabat, tentu ya Rasul, bala ya Rasul. Bagaimana upaya agar supaya dosa kami diampuni, kemudian derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu, menyempurnakan wudu, alal makarihi, dalam keadaan yang tidak disenangi. Contohnya suasana yang sangat dingin sekali, lagi di pegunungan ya. Kalau di sini juga kalau suasananya dingin tidak disenangi, justru kalau dalam keadaan dingin kita wudu supaya derajatnya diangkat. Kalau keadaan dingin biasanya apa? Aras-arasan, ngeringkel. Wah ya. Ke toilet jam 12 bangun ke toilet. Dingin sekali. Habis itu pipis doang, masuk kamar mandi lagi. Padahal di situ dosa-dosanya diampuni, derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus dilawan nafsu. Perang besar memerangi hawa nafsu. Ayo sholat subuh berjamaah, ngantuk ya kan, waduh malas ya kan, Masya Allah
Ini berat sekali bagi mereka. Kalau Allah berikan hidayah, beri pertolongan, dimudahkan oleh Allah. Melangkahkan kakinya ke tempat ibadah. Wa naqlul iqdam ilal masajid. Yang kedua, agar supaya dosa-dosa engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, langkahkan kakimu ke tempat-tempat ibadah seperti masjid. Wa naqlul iqdam, melangkahkan kaki ilal masajid, kepada masjid-masjid. Ini apa ini namanya nih? Masjid apa musola? Masjid itu isim maf'ul, isim makan. Asal katanya sajada, telah sujud. Yasjudu, sedang sujud. Sajidun, orang sujud. Masjidun, tempat sujud. Ini namanya masjidun, tempat sujud. Cuman yang ngasih nama musola siapa? Musolanya ada juga, masjidnya kecil, masjid besar. Kan ada masjid akbar, bukan? Muatannya banyak. Kalau ini masjid kecil, orang Jawa ngasih musola aja lah, ya. Padahal kalau dari istilah kata sajadah, yasjudu, sujud, sajadah. Kalau ini sajadah nih, sajadah apa sajadah? Alat sujud. Sajadah, masjidun, tempat sujud. Langgar musola. Ya, kalau secara bahasa dipakai ilmu nahwu shorof, masjidun, tempat sujud. Apakah kecil, apakah besar? Kalau mau pakai sholat Jumat, monggo-monggo aja, Pak Ustadz. Saya mah ikut ketua aja, siap jadi makmum. Ya, di sini kan apa suasananya apa? Zona apa? Ada zona merah. Kalau zona merah kan nggak boleh ya Pak. Kalau zona hijau bebas. Kalau zona kuning, di situ harus antisipasi. Satu, pakai masker sholatnya, sejadahnya bawa masing-masing. Kemudian cuci tangan, ya kan? Ya itu jaga jarak, ya kontak fisik, nggak apa-apa. Yang penting poin-poin tadi. Nah ini kadang-kadang kalau lampu kuning masker kagak. Nah ini menyalahi juga kan? Ikhtiar perlu gitu. Ini nggak ada yang pakai masker. Mudah-mudahan aman semuanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Supaya derajatnya diangkat, dosanya diampuni. Kata Nabi, isbahul wudu, sempurnakan wudu dalam keadaan yang sangat tidak disenangi, yaitu sangat dingin sekali. Contohnya berada di negeri Cina yang musim salju, atau di pegunungan, di Tasikmalaya, bangun jam 2, dingin sekali, mandi. Wow, sekalian mandi. Saya ke Tasik kalau ke sana jam 2 mandi taubat. Ada mandi taubat, ada sholat taubat. Kemudian terus sampai sholat sampai subuh, nggak tidur. Nanti jam 6 isyraq nih, nanti jam 6 kurang isyraq. Itu barang siapa melakukan sholat isyraq setelah subuh, zikir menjelang isyraq 2 rakaat, maka itu Allah berikan pahala haji umroh tamatin. Jadi kalau pengen dapat pahala haji umroh, sholat isyraq, apalagi di bulan Ramadan, dikalikan berapa Ustaz? Ya kalau kita ngitung ke situ, masya Allah. Jadi sholat isyraq itu matahari sudah mengeluarkan cahaya, ya. Barang siapa sholat isyraq 2 rakaat, itu banyak hadisnya, kitab-kitabnya menjelaskan. Maka sama dengan melaksanakan haji umroh tamatin sampai 3 kali sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Kalau ibadah haji berapa ongkosnya? Masya Allah, cukup duduk, nyobain lah kapan-kapan sholat isyraq 2 rakaat. Ya, kalau di rumah udah pindah tempat nggak bisa, harus di tempatnya. Hamba-hamba Allah, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah SWT. Sedikit lagi. Kemudian wantidarus sholati ba'da sholah. Yang ketiga, amalan yang dapat menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah adalah wantidarus sholah, menunggu waktu sholat ba'da sholat. Setelah waktu sholat selesai, kita sholat selesai, kita niatkan dalam hati kita nunggu sholat berikutnya. Kalau masalah kita pindah mau kerja, misalkan berangkat kerja aja, tapi niatkan menunggu waktu sholat berikutnya, sholat duhur.
Kalau syukur-syukur kalau maghrib dengan isya tuh dekat ya. Habis sholat maghrib ke isya, diniatkan menunggu waktu sholat isya. Itu dosanya berguguran dan derajatnya diangkat di sisi Allah SWT. Bisa jadi di dunia orangnya sih nggak masur, ya nggak alim-alim banget, ustadz bukan, kiai bukan, nggak baca Quran juga belum begitu lancar. Mungkin dia jadi tukang ojek atau jadi karyawan biasa, dihina banyak orang, ya rendah sekali. Tetapi derajat di sisi Allah dia mulia bersama para wali-wali Allah, bersama dengan Rasul-Rasul Allah. Karena apa? Karena dia tadi mengamalkan amalan-amalan yang diamalkan, yang dipesankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, paling tidak nyicipi, ya pelan-pelan, dikit-dikit apa dulu nih. Tadi doa tadi apa tuh? Mesti ingat ya? Insya Allah. Besok ditanya lagi nanti Kang Teddy. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadoa, man bermula siapa orang itu tawadoa, berwudu siapa orang ala tuhrin, atas dalam keadaan suci, dia sudah punya wudu lagi, masya Allah, kataballahu lahu bihi asru asanatin, maka Allah mencatat baginya melipat gandakan hingga 10 kali kebaikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al wudu ala nur, al wudu ala al wudu, nurun ala nur. Wudu kemudian dia wudu lagi, maka seperti ibarat cahaya di atas cahaya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddoa, ketika seorang hamba telah berwudu, idza tawaddu al abdu al muslim, yang muslim, fatamat maudu, kemudian dia berkumur-kumur, kharajat al khotoya, maka telah keluar kesalahan-kesalahan min fihi, dari mulut-mulutnya. Jadi ketika berkumur-kumur, maka dosa-dosa yang berhubungan dengan lisan berguguran. Fa idza stansaro kharajat al khotoya min anfihi, dan barang siapa dia istinsyar, menghirup air ke dalam hidung. Jadi kalau wudu tidak begini. Ini bukan istinsyar namanya, ini mengupil. Rata-rata ada nggak ya kira-kira yang wudu begini? Ini namanya ngupil, bukan istinsyar. Yang dimaksud disunahkan wudu itu adalah istinsyar, menghirup air ke dalam hidung sambil berkumur-kumur. Sedot. Nah, kalau lagi wudu jangan terlalu ke sini, batal nanti. Terasa panas batal. Istinsarnya ala kadarnya saja. Kumur-kumur juga sama. Jangan kumur-kumur dalam keadaan wudu glek. Masuk ke jadi minum. Iya, istinsar. Barang siapa man istansaro, mana kecil banget nih. Fa idza stansara, barang siapa dia istinsar, menghirup air ke dalam hidung, kharajat, maka telah keluar al khotoyatu, beberapa kesalahan-kesalahan min anfi, yang berhubungan dengan dosa hidung. Apa dosa hidung? Apalagi? Kira-kira apa? Cuman itu doang. Dosa-dosa hidung berguguran, ya. Kemudian derajatnya diangkat, bukan derajat hidung. Kalau derajat hidung berarti tambah mancung. Ini mah enggak. Ya habis. Kemudian fa'il ghusala, maka apabila dia telah membasuh wajahnya dibasuh, kharajat, maka telah keluar al khotoya, beberapa kesalahan, min wajihi, dari wajahnya, hatta tahruja min tahti asfari ainaihi, sehingga keluar dari bawah pinggiran apa ini namanya nih, sisi ainaihi, kedua matanya. Ini berguguran dosa yang berhubungan dengan wajah. Nih yang ada di sini dosa wajah apa aja nih? Masya Allah, dosa kita ini banyak. Orang yang sukses itu orang nggak punya dosa. Kalau mati nggak punya dosa, selamat, ya. Dan ini berhubungan dengan dosa-dosa, diampuni semua. Wudunya yang benar. Kalau basuh muka jangan begini,
kecebak. Jadi kalau maaf ya, kalau basuh wudu seperti ini kan, diguyurkan ke sini. Nah, sambil niat kan, niatnya di dalam hati. Ya. Diguyur, air ke sini ngalir, dikosok-kosok. Ya, ini harus basah ini. Ya. Ini harus basah. Ini bagian dari wajah. Ini. Kadang-kadang ini ya antara batas rambut tumbuh kanan kiri, kemudian ini harus basah ini. Harus basah, dikosok-kosok. Kalau misalkan basuh yang kedua ada air yang netes ke sini, batal apa tidak? Mustakmal. Kalau yang kedua nggak apa-apa, kan ini udah rata. Sunnah, ya. Kalau dia belum rata begini, ngambil air lagi, air yang jatuh ke sini, mustakmal, batal wudunya. Jadi yang pertama kita ratakan dulu, basuhan rata, rata dulu. Ditekan wajahnya, yang ganteng itu ya, ditekan itu ya, yang rata. Dosa-dosanya berguguran. Yang lihat apa tadi, Pak? Masya Allah, Akbar. Jangan menganggap enteng. Wudu ini ilmu mahal. Kalau wudunya nggak benar, sholatnya, walaupun sholatnya kayak wali, nggak diterima. Wudunya dulu nanti. Nanti kita masuk bab wudu nanti oleh Pak Ustadz Rahmat. Basuh muka. Setelah membasuh muka, kita urut dulu. Yuk, rukun wudu. Ada berapa rukun wudu? Ada 6. 1. Yuk, niat. Niat di dalam Kalau nawaitul wudu alaihi rafil itu niat bukan? Itu bukan niat, itu lafadz niat. Hukumnya sunnah. Mau baca silakan, nggak baca pun oropopo. Boten apa-apa. Yang kedua, membasuh wajah sambil berniat ya tadi ya, berbarengan ya. Rata. Kemudian setelah membasuh wajah, kedua tangan sampai siku, sampai siku. Jangan pas banget, lebihin. Ya, Imam Syafi'i. Ya. Kemudian rambut, sebagian rambut kepala, kemudian kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertib. Selain daripada itu sunnah. Gampang, lulus. Tinggal dipraktekkan saja. Sampai di mana tadi? Sampai di mana Pak tadi? Ketika istinsar, ketika membasuh wajah ya Pak ya, sampai keluar dosa-dosanya. Fa idza ghasala yadayhi, maka ketika seorang hamba membasuh kedua tangannya, kharajat al khotoya min yadayhi, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan yang berhubungan dengan kedua tangannya, hatta tahruja min tahta adfarihi, maka dosa-dosa sampai di bawah kuku ini berguguran, rontok semuanya dosa sampai di bawah kuku. Maka kalau bisa, kalau wudu kukunya dipotong, jangan panjang-panjang, supaya air bisa sampai ke kulit ya, ke bawah kuku. Itu wudu. Kemudian kalau ada tinta, ada yang susah dihilangkan, dibersihkan dulu. Kalau harus sampai kepada kulit. Kalau pakai tato, kalau yang sudah pakai tato harus dihilangkan tatonya. Kalau dia sudah ikhtiar, sudah berusaha, nggak bisa juga tatonya, ya udah taubat, jangan ditambah lagi tatonya. Wudu aja, sholat aja. Jangan sampai saya nggak sholat, tatoan nggak diterima oleh Allah. Itu putus asa itu. Sholat aja, wudu aja. Kalau ada orang 2 tahun nggak sholat, nggak puasa, kan modonya banyak tuh. Ya udah, nggak usah dikodok. 2 tahun sholat dikodok, sibuk ngodok sholat, akhirnya nggak sholat. Ya sudah, taubat aja modonya. Taubat, habis itu jangan diulangi lagi ninggalin sholat. Kalau 5 hari, 2 hari, 3 hari masih ini. Kalau orang murtad, dia seminggu murtad, kemudian masuk Islam. Dan selama seminggu harus dikodok sholatnya. Beda sama orang kafir. Kristen masuk Islam, selama hidupnya sebelum Islam tidak wajib kodok. Sampai di mana tadi? Bawah kuku. Fa idza masaha bi ra'sihi, maka ketika dia membasuh bi ra'sihi, sebagian ra'si, kepalanya, rambut kepalanya, kharajat al khotoya min ra'sihi, maka keluar dosa-dosa yang berasal dari kepalanya. Hatta tahruja min tahta udunai, sampai di bawah kedua telinganya. Wa idza ghassala rijlaihi,
Dan ketika seorang hamba telah membasuh kedua kakinya, kharajat al-khotoya, maka keluar dosa-dosa min rijlaihi, dari kedua kakinya, hatta takhruja min tahta adfarihi rijlaihi, sehingga keluar dosa yang berada di bawah kukunya. Summa kana masyuhu ilal masajid wa salatuhu nafilah, sampai dia datang ke masjid dan sholat sunnah. Masya Allah. Dalam riwayat lain dikatakan, inna tahiru kasoim, orang yang bersuci dalam keadaan suci, dia punya wudhu sempurna, maka sama kedudukannya dengan orang yang puasa, membandingi orang yang puasa. Udah, lanjutkan saja, udah siang banget. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.